Semangat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun kita berada. Senang sekali bisa menyapa sahabat Fresh Juice semuanya pada hari ini di Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Perkenalkan, saya Grace Octavia dari Paroki Salib Suci Sidoarjo, member dari DFJ Fellowship 16. Hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Anastasia Sonia dari Jakarta, yang merupakan member DFJ Fellowship 12. Yuk kita dengarkan sama-sama. Hai teman-teman Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memasuki hari Minggu Prapaskah pertama di tahun 2021. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa kembali dengan saya, Anastasia Sonia dari Jakarta, dalam renungan spesial OMK Daily Fresh Juice. Marilah kita bersama-sama merenungkan dan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap masa Prapaskah, kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa, berpantang, dan berpuasa dalam rangka pertobatan untuk menyambut Trihari Suci Paskah. Dan setiap minggu pertama Prapaskah, kita mengenang dan merenungkan kisah pencobaan Tuhan kita di padang gurun. Mengapa demikian? Karena minggu pertama Prapaskah juga merupakan peringatan hari pertama Tuhan Yesus menjalani puasa untuk 40 hari sebelum Ia memulai misinya. Walau di Injil Markus tidak menjabarkan secara detail mengenai bagaimana iblis mencobai Yesus di padang gurun, kita bisa mendapatkan kisah lengkapnya di Injil sinoptik lainnya. Godaan-godaan padang gurun ini selalu bernilai untuk dibahas, karena iblis terus menggoda manusia dengan cara yang sama. Godaan pertama adalah waktu Tuhan Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Ini sering mencerminkan godaan yang ditujukan kepada kita pada masa Prapaskah, di mana kita menahan diri kita untuk tidak memakan makanan selama berpuasa. Jadi, di saat sisi manusia Tuhan kita amat sangat kelelahan dan kelaparan, iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa inilah saatnya Ia untuk menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah, sekaligus merawat dirinya setelah menjalani puasa yang ekstrem. Walau tampaknya itu ajakan yang masuk akal,
Hal itu disanggah Tuhan Yesus dengan berkata, "Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah." Godaan ini menjadi pengingat kita agar kita lebih mempercayai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, sebagaimana bangsa Israel di padang gurun diberi makan mana serta persediaan air oleh Tuhan. Godaan yang kedua adalah supaya Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Karena pada Mazmur tertulis bahwa Tuhan akan melindungi orang-orang percaya dengan malaikat-malaikatnya sehingga kakinya tidak terantuk pada batu. Namun, Tuhan kita kembali menyanggahnya dengan berkata untuk tidak mencobai Tuhan Allahmu. Ini adalah godaan untuk tidak mempercayai perlindungan Tuhan dan berbahaya karena bisa membawa kita menjauh dari Tuhan. Contoh yang paling konkret adalah saat kita meyakini Tuhan pasti akan mengampuni kita walau kita sengaja berbuat dosa. Bukan berarti Tuhan tidak Maha Pengampun, tapi Dia tidak akan membiarkan dirinya dicobai. Godaan ini menjadi pengingat bagi kita pentingnya untuk menjaga kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Godaan yang ketiga adalah ketika iblis ingin Tuhan Yesus menyembahnya. Dengan begitu, iblis dapat memberikan kuasa kepadanya atas seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus menghardiknya, serta mengatakan pada iblis untuk mentaati perintah Allah yang pertama, bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang harus disembah, dikasihi, dan dilayani. Godaan ini tidak selalu mengenai kepercayaan terhadap Allah-Allah lain saja, namun juga saat kita lebih memilih untuk mengikuti jalan kita sendiri, lebih mengasihi uang, ketenaran, harta benda duniawi lainnya secara berlebihan, ketimbang memberi waktu kita untuk menyembah Tuhan. Walau ketiga godaan ini terjadi 2000 tahun yang lalu, iblis tetap memakai trik itu berulang-ulang karena sangat efektif. Seperti kata pengkhotbah, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Musuh yang itu lagi, godaan yang itu lagi, dan dosa yang itu lagi. Bahkan ketiga godaan yang dialami Tuhan Yesus itu seringkali bisa menjadi godaan 3-in-1. Beli 1, gratis 3. Misalnya, saya berjanji pada Tuhan untuk tidak lagi membuka akun Instagram. Godaan pertama muncul saat saya sudah lama sekali tidak membuka akun Instagram, namun ada kesempatan untuk membukanya. Kemudian, godaan yang kedua muncul saat saya berpikir kalau saya buka sekali-sekali saja dan tidak lama-lama, Tuhan tidak akan marah. Dan godaan ketiga pun menyusul saat icip sekali-sekali ini terjadi berulang kali, membuat saya terlena dan kembali pada kebiasaan lama, menyebabkan waktu saya untuk Tuhan berkurang. Betapa seramnya dosa 3-in-1 yang pelan-pelan level up ini, teman-teman. Kalau sudah begini, kita harus segera kembali memohon ampunan Tuhan dan memperbaiki diri kita. Pernyataan bahwa wajar manusia berbuat salah karena manusia itu bukan Tuhan, itu tidak salah. Namun,
bukan berarti kita menganggap dosa adalah sesuatu yang wajar, apalagi diulang-ulang dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya. Dalam konteks ini, jatuhnya kegodaan yang kedua yaitu mencobai Tuhan Allah, meremehkan rahmat Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita meneladani Tuhan Yesus yang sudah turut merasakan kelemahan kita dengan terus memperbaiki diri kita, berusaha sempurna sebagaimana Bapa di surga adalah sempurna. Mengutip dari quote-nya Tuhan Yesus. Teladan utama yang kita dapatkan dari kisah Tuhan Yesus dicobai ini adalah bahwa perlunya memahami apa yang kita imani. Di sini kita melihat jelas apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus pada suratnya kepada jemaat di Efesus, bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, dan salah satunya adalah pedang roh, yaitu firman Allah sendiri. Iblis sendiri juga menyamar sebagai malaikat terang yang bisa kita lihat saat ia mengutip ayat Alkitab pada godaan yang kedua. Jadi, agar kita tidak mudah goyah dan disesatkan, kita perlu mempersenjatai diri kita dengan membaca kitab suci dan buku-buku rohani yang mendukung pertumbuhan iman kita. Nasihat-nasihat dalam kitab suci juga selalu cocok dengan perkembangan zaman dan tidak lekang oleh waktu. Dan ketika Tuhan Yesus tampil ke muka umum, Dia memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan, serta mengajak orang-orang untuk percaya kepada Injil. Ini adalah teladan kedua dari Tuhan Yesus untuk kita sebagai pengikut Kristus untuk meneruskan pewartaan Injil Kerajaan Allah dan pertobatan. Nah, teman-teman yang terkasih, mewartakan Injil itu tidak sama dengan memaksakan iman kita kepada orang lain, karena Tuhan sendiri tidak pernah memaksa orang-orang untuk percaya kepadanya. Namun, Dia tetap mewartakan ajaran Bapa. Jadi, dengan membawa Kristus pada orang-orang yang belum mengenalnya, kita mengamalkan misi baptisan kita. Kita bisa memulainya saat ada obrolan-obrolan ringan yang dirasa pas untuk sharing, atau kita sharing quote, atau bisa juga melalui talenta kita, baik dengan tulisan, lagu, gambar, ataupun video, serta banyak hal lainnya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita mengamalkan teladan Tuhan kita, khususnya pada masa Prapaskah tahun ini, yaitu dengan mendalami iman kita lebih dalam lagi, secara pedang roh itu terbukti ampuh untuk melindungi kita. Mengikuti jejak Tuhan tentu tidak mudah. Namun Tuhan tidak meninggalkan kita dengan tangan kosong di medan pertempuran, namun juga memberikan pedangnya untuk kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Semoga dengan berkat-Nya, Ia menguatkan kita dalam menjalani puasa dan pantang Prapaskah kita. Amin. Terima kasih kepada Anastasia Sonia untuk renungannya hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp OMK Daily Fresh Juice, silahkan kirim pesan ke Instagram @salamfreshjuice. Sampai jumpa lagi di renungan edisi spesial OMK berikutnya. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat, dan salam Fresh Juice.